Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Trimelda, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2023 dengan NIM 1113823288184. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang kemampuan untuk membawa perubahan dan juga memberikan dampak nyata bagi banyak orang. Dalam perjalanan membangun bangsa, kita membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir visioner, tanggap terhadap perubahan dan juga berani untuk berinovasi. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua mengenal lebih dekat sosok pemimpin yang telah menghadirkan gagasan baru dalam dunia kesehatan Indonesia. Beliau merupakan Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yuk kita simak video ini sampai akhir untuk mengetahui lebih dalam mengenai gaya kepemimpinan transformasional beliau serta bagaimana penerapannya dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Kesehatan adalah pilar penting dalam pembangunan nasional. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga bahwa sistem kesehatan yang lemah dapat mengguncang seluruh aspek kehidupan masyarakat. Situasi itu menuntut hadirnya sosok pemimpin yang mampu berpikir luas, berani berinovasi, dan memiliki visi jelas dalam menghadapi perubahan. Salah satu sosok tersebut adalah Budi Gunadi Sadikin, seorang fisikawan dan profesional di bidang teknologi serta ekonomi yang kini memimpin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau hadir dengan pendekatan yang berbeda, menekankan pentingnya data, sistem, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Sosok yang kini dikenal sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini lahir di Bandung pada 6 Mei 1964. Beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung jurusan Fisika Nuklir. Dari latar belakang ilmu ekstrata inilah muncul kemampuan berpikir analitis, rasional, dan sistematik yang kelak menjadi ciri khas gaya kepemimpinannya. Setelah menyelesaikan studinya, beliau berkarir di dunia perbankan dan manajemen keuangan. Pengalaman panjang di sektor ini membentuk ketegasan, ketelitian, dan fokus pada efisiensi kerja. Pada tahun 2013, beliau dipercaya menjadi Direktur Utama Bank Mandiri dan sukses mendorong digitalisasi serta inovasi layanan perbankan nasional. Kemudian, di tengah masa sulit pandemi, Presiden Joko Widodo menunjuk beliau sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Desember 2020. Keputusan ini sempat mengejutkan publik sebab beliau bukan berasal dari latar belakang medis, namun justru dari sudut pandang berbeda itulah muncul terobosan baru dalam sistem kesehatan Indonesia. Budi Gunadi Sadikin melihat kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi tentang bagaimana membangun sistem yang kuat, efisiensi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang rendah hati, fokus pada solusi, dan sangat terbuka terhadap pembelajaran, yang mencerminkan karakter pemimpin transformasional yang selalu berotoritas pada perubahan dan kemajuan. Sebagai seorang pemimpin, Budi Gunadi Sadikin menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional di mana pemimpin berperan sebagai penggerak perubahan dan pembelajar sepanjang hayat. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori 5 disiplin Peter Senge, yaitu yang pertama personal mastery, yang dimana semangat untuk terus belajar dan berkembang. Beliau selalu terbuka terhadap ilmu baru dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada mental model, yang dimana kemampuan untuk mengubah pola pikir lama menjadi lebih modern dan terbuka. Di Kementerian Kesehatan, beliau menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dan inovatif. Yang ketiga ada shared vision, ini membangun visi bersama menuju Indonesia lebih sehat 2045 dengan pelayanan kesehatan yang setara dan berkeadilan. Yang keempat ada team learning, yang dimana memperkuat kerjasama lintas sektor agar transformasi kesehatan berjalan berkesinambungan. Yang kelima ada system thinking, melihat kesehatan sebagai salah satu sistem utuh yang saling berhubungan mulai dari pelayanan, sumber daya manusia, pembiayaan, hingga teknologi. Kelima disiplin ini menjadi dasar kepemimpinan beliau yang visioner, adaptif, dan berorientasi pada perubahan nyata. Sebagai wujud nyata dari gaya kepemimpinannya, Budi Gunadi Sadikin menggagas transformasi sistem kesehatan nasional. Kebijakan ini disusun dengan pendekatan problem solving cycle yang dimulai dari identifikasi masalah, analisis akar penyebab, perumusan solusi, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan. Dari proses tersebut, lahirlah 6 arah kebijakan utama. Yang pertama, memperkuat layanan primer. Yang kedua, menata sistem rujukan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan kesehatan. Yang keempat, memperkuat sumber daya manusia. Yang kelima, memperbaiki pembiayaan. Dan yang keenam, memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan. Semua kebijakan ini bertujuan menjadi satu, yaitu menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat.
Demikian video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.